Selamat datang kembali di channel Cerita Abu Nawas. Kembali channel Abu Nawas mengisahkan tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menjawab tantangan dari Raja Harun al-Rasyid. Sebelum lanjut untuk mengikuti kisah Abu Nawas ini atau setelah selesai mengikuti kisah-kisah Abu Nawas ini mohon untuk di-like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah Abu Nawas selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang terkenal dengan kecintaannya pada pesta besar dan makanan lezat. Tapi ada satu hal yang paling disukai sang raja, yaitu anggur dari kebun kerajaannya sendiri. Setiap hari, raja menikmati segelas anggur terbaik untuk menyertai kesenangannya. Raja duduk di tahta, memegang segelas anggur. Para pelayan mengelilinginya, menunggu perintah. Sang raja terlihat merenung, merasa bosan. Raja sering merasa bosan dengan rutinitasnya yang sama setiap hari. Dan di saat-saat seperti ini, dia memanggil seorang penyair cerdik bernama Abu Nawas, seorang yang dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa. Hari itu, sang raja merasa ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Raja menepuk tangan, memanggil seorang pelayan. "Hai pelayan, panggil Abu Nawas ke istana sekarang. Aku ingin berbicara dengannya." Abu Nawas masuk ke aula depan istana, berjalan dengan tenang dan tersenyum. Dia dikenal baik oleh para penjaga dan pelayan di istana. Abu Nawas datang ke istana dengan senyuman tenangnya. Dia tahu, setiap kali raja memanggilnya, pasti ada tantangan yang menunggu. Abu Nawas menghadap raja dan membungkuk hormat. "Yang mulia memanggilku. Apa yang bisa kubantu hari ini?" Abu Nawas berkata kepada sang raja. Dan raja pun berkata, "Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Aku ingin kau membawakanku anggur terbaik dari kebun anggurku, tetapi ingat ada satu syarat. Anggur itu tidak boleh terkena sinar matahari sama sekali." Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir. Tantangan ini terdengar sederhana, tetapi Abu Nawas tahu, ini tidaklah mudah. Membawa anggur dari kebun tanpa terkena sinar matahari adalah tugas yang hampir mustahil. Namun sambil tersenyum Abu Nawas menerima tantangan tersebut. "Yang mulia, tantangan ini sungguh menarik. Aku akan menerimanya, dan dalam 3 hari, anggur terbaik itu akan ada di hadapanmu, tanpa tersentuh sinar matahari." Raja pun tersenyum juga, mendengar jawaban Abu Nawas karena yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tantangan ini. Namun, di balik senyumnya itu, Abu Nawas sudah merencanakan sesuatu. Nawas duduk di rumahnya, berpikir keras tentang cara menyelesaikan tugas yang diberikan raja. Dia merenung, mencoret-coret di selembar kertas. Malam itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia memikirkan cara untuk membawa anggur tanpa terkena sinar matahari. Setiap rencana yang ia bayangkan selalu menghadapi satu masalah yang sama, bagaimana melindungi anggur dari sinar matahari di siang hari? Setelah beberapa jam berpikir, tiba-tiba Abu Nawas tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Dan sambil tersenyum Abu Nawas berkata dalam hati, "Tentu saja. Aku akan menggunakan terowongan bawah tanah." Esokan paginya, sebelum matahari terbit, Abu Nawas berangkat ke kebun anggur kerajaan dengan membawa keranjang besar. Dengan hati-hati, ia memilih anggur-anggur terbaik, yang paling segar dan matang sempurna, lalu menutup keranjangnya dengan kain hitam tebal. Namun, hal yang terpenting adalah bagaimana ia akan membawa anggur itu ke istana tanpa terkena sinar matahari. Disinilah kecerdikannya muncul. Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan terowongan bawah tanah yang pernah digunakan oleh para bangsawan untuk melarikan diri saat perang. Abu Nawas kemudian berjalan menuju pintu terowongan bawah tanah. Terowongan itu gelap dan jarang digunakan. Abu Nawas memasuki terowongan bawah tanah yang dingin dan gelap. Suasana dalam terowongan terasa menekan, namun Abu Nawas melangkah dengan mantap. Terowongan itu lembab, gelap, dan panjang,
tetapi Abu Nawas tetap melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena keranjang anggur di punggungnya, tetapi juga karena kesunyian yang menyelimuti terowongan. Suara tetesan air dan desis angin terdengar di terowongan. Abu Nawas berjalan dengan hati-hati dan perlahan, namun penuh keyakinan. Abu Nawas tahu bahwa terowongan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan tantangan dari sang raja. Setelah beberapa jam berjalan melalui terowongan bawah tanah, Abu Nawas akhirnya tiba di istana. Matahari sudah mulai terbit, tetapi anggur di dalam keranjang tetap aman dari sinar matahari. Dengan tenang, ia membawa keranjang anggurnya ke ruang tahta dan menghadap raja. Sambil tersenyum penuh harap, raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, apakah kau berhasil memenuhi tantanganku?" Kemudian Abu Nawas pun menjawab, "Ya mulia, ini adalah anggur terbaik dari kebunmu, dan tidak satu pun yang terkena sinar matahari." Sambil membuka kain tebal yang menutupi keranjang, dan memperlihatkan anggur segar yang belum tersentuh sinar matahari. Raja terkejut dan terdiam sesaat. Dia lalu tertawa terbahak-bahak, terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikan tugas ini sebaik dirimu." Raja menyelenggarakan perjamuan untuk merayakan kemenangan Abu Nawas. Para bangsawan dan tamu istimewa diundang untuk menikmati anggur yang telah dibawa Abu Nawas. Namun, kesenangan raja belum berhenti. Ia ingin menguji Abu Nawas sekali lagi. Pada pesta besar yang diselenggarakan di istana, raja memanggil Abu Nawas ke hadapannya. "Karena kau berhasil dengan tantangan ini, aku akan memberimu satu tugas lagi. Buatlah anggur ini terasa lebih lezat dari sebelumnya, tetapi tanpa mencampurkan apapun ke dalamnya." Abu Nawas tersenyum dan menerima tantangan itu dan berkata, "Izinkan aku menyelenggarakan pesta besar di mana aku akan menyajikan anggur ini. Aku berjanji, anggur ini akan terasa lebih lezat dari yang pernah kau rasakan." Pada hari yang telah ditentukan, para bangsawan dan rakyat berkumpul di istana untuk menyaksikan keajaiban Abu Nawas. Abu Nawas menyelenggarakan pesta besar di aula istana. Musik lembut dan tarian indah disajikan untuk memanjakan tamu. Abu Nawas tidak menambahkan apapun ke dalam anggur, tetapi ia tahu bahwa suasana hati dan pikiran dapat memengaruhi persepsi rasa. Dengan menyajikan anggur di tengah pesta yang penuh dengan musik lembut dan tarian indah, para tamu akan merasakan anggur itu jauh lebih lezat. Para tamu meneguk anggur dengan senyum puas, menikmati setiap tetesnya. Para tamu bersorak dan memuji anggur tersebut, mengira bahwa Abu Nawas telah membuatnya lebih lezat. Padahal, ia hanya menciptakan suasana yang menyenangkan bagi para tamu. Tersenyum penuh kekaguman dan berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau telah membuat anggur ini terasa lebih nikmat tanpa menambahkan apapun. Hadiah besar sudah menunggumu." Kemudian raja memberikan Abu Nawas sebuah kebun anggur kecil di pinggiran kota sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Abu Nawas pun berjalan di kebun anggurnya yang baru, dengan tersenyum sambil menikmati pemandangan di sekitarnya. Kisah Abu Nawas dan anggur sang raja pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini mengajarkan bahwa kecerdikan, kreativitas, dan pemikiran yang tidak biasa selalu bisa membawa kesuksesan, bahkan dalam tantangan yang paling sulit sekalipun.